Saudara, salah satu janji politik di Pilpres 2024 adalah pemberantasan korupsi. Masing-masing paslon punya target pertumbuhan ekonomi. Misalnya ya, pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin punya target 5,5 sampai 6,5%. Kemudian Prabowo Gibran sekitar 6 sampai 7% dan Ganjar Mahfud sebesar 7%. Apakah target ini bisa tercapai jika korupsi masih ada? Saya Gladys Oktania membahasnya dalam Kompas Bisnis untuk Anda. Kita bedah terlebih dahulu, saudara, apa yang akan dilakukan para pasangan capres dan cawapres ini untuk memerangi korupsi. Pertama, sesuai dengan nomor urut, kita lihat bagaimana janji dari paslon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Setidaknya ada 7 poin promosi berantas korupsinya. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah perbaikan skor dari 34 ke 44 hingga 46. Jadi mau memperbaiki skor begitu ya. Kedua, sistem integrasi nasional, sektor sumber daya alam, alutsista, sosial, infrastruktur, dan juga BUMN. Ini sektor-sektor yang menjadi perhatian ya dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, mengembalikan peran KPK. Tentu ini menjadi perhatian karena kita tahu beberapa hari ini KPK seolah kehilangan marwahnya. Dorongan atau mendorong RUU perampasan aset, libatkan masyarakat sipil, budaya anti korupsi di sekolah. Kira-kira itu dia 7 poin untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan kalau untuk pasangan nomor urut 2 ya sebenarnya nggak kalah ya. Banyak dengan pasangan Prabowo Gibran ya, sampai dengan 50 poin ya. Nah, dalam banyaknya sebenarnya ini mirip-mirip poinnya satu sama lain, tapi menjadi salah satu pasangan yang lumayan detail mengkampanyekan pencegahan korupsi. Kami rangkumkan 8 diantaranya untuk Anda. Pertama yang menjadi sorotan Prabowo Gibran adalah sistem pendanaan dan biaya politik. Kedua, SID, pelacakan aset, pajak, dan NIK ganda. Perkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman, mencabut PP 78 tahun 2016 dan juga upah minimum. Edukasi anti korupsi, perlindungan perdesaan, sumber daya alam, dan perubahan, mendorong ease of doing business, tata kelola migas sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Ini dia ada 3 poin utama ya. Di antaranya adalah dukungan teknologi informasi, penguatan KPK, Kejaksaan, dan Polri, amankan aset negara. Ya, kalau dibandingkan dengan 2 yang sebelumnya ini lumayan irit ya. Atau saudara, mungkin ini bisa jadi strategi rahasia yang disimpan untuk debat lanjutan nanti khusus untuk cawapres. Tetapi pada debat pertama kemarin, Ganjar sudah menyinggung tentang sita aset korupsi jika terpilih. Pasangan nomor 3 ini menjanjikan pemerintahan yang bersih dan juga akomodatif. Nah, saudara, sebenarnya banyak juga yang berpendapat ketiga paslon ini masih sangat normatif menjawab tantangan atau komitmen politik anti korupsi. Ketiganya banyak menyampaikan gagasan apa saja yang harus dilakukan, tapi bukan tentang bagaimana caranya untuk memberantas korupsi. Anyway, tadi juga ada yang menyebutkan bahwa tentang ease of doing business ya, sebagai salah satu program pemberantasan korupsi. Ya, karena semakin banyak pintu izin, ya semakin ribet saat buka bisnis, memang menjadi pintu korupsinya lebih banyak. Kita pantau juga bagaimana indeks kita terkait dengan korupsi. Ini dia datanya untuk Anda, saudara. Kita berada di indeks kemudahan berbisnis di Indonesia ada di poin 69,6 dari total adalah 100 poin. Proses mudah dibarengin penegakan hukum yang serius. Secara teori seharusnya bikin investor juga happy. Karena kepastian bisnis ke depan pasti dilindungi oleh regulasi dan juga regulatornya. Nah, komitmen anti korupsi seperti apa yang dibutuhkan agar ekonomi bisa tumbuh? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development and Finance atau INDEF. Selamat pagi, Mas Eko. Ya, selamat pagi. Ya, kita udah saksikan bagaimana debat perdana kemarin. Apakah visi misi Capres ini sudah sesuai dengan prioritas dunia usaha?
Ya, kalau menyinggung ya semuanya sudah menyinggung bagaimana upaya untuk memberantas korupsi begitu. Saya rasa ini memang salah satu yang ditunggu ya oleh dunia usaha kita begitu. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan secara makro ekonomi ya beberapa indikator makro sebetulnya kita tidak jelek-jelek amat ya. Pertumbuhan ekonomi ya cukup terjaga ya di 5%-an, memang tidak akseleratif ya. Juga masih di bawah dari target dari para capres ya yang menjanjikan bisa di atas 5,5 lah begitu, atau bahkan sampai ada yang bilang 7% begitu. Nah, tetapi problem yang lain dan ini problem kelembagaan ya yang sampai saat ini terus menggelayuti dari ekonomi kita itu adalah soal efisiensi birokrasi ya. Jadi bagaimana kemudahan bisnis itu masih menjadi kendala yang eh, katakanlah indikator makro yang lain bisa membaik, tapi yang ini tetap stagnan begitu secara umum gitu Mbak. Jadi ini ya jadi problem gitu. Jadi ya saya rasa sudah ada dalam paparan mereka, dalam visi misi mereka, tapi memang yang dibutuhkan oleh dunia usaha itu adalah benar tadi bagaimana caranya begitu. Kalau komitmen semua berkomitmen gitu, tapi bagaimana caranya ini harus detail kan begitu ya. Sehingga nanti pengusaha bisa melihat ya perbedaan di antara ide-ide dari para capres ini begitu. Oke, tadi Pak Eko bilang bahwa yang ribet adalah birokrasinya untuk dunia usaha saat ini. Nah, pada debat pertama kemarin, apakah para capres ini sudah cukup serius untuk menjawab komitmen atau mungkin caranya untuk memberantas korupsi? Oke, ya karena temanya kemarin masih di level hukum ya, jadi memang lebih banyak bicaranya adalah pada nuansa hukumnya, begitu belum pada implikasi dari penegakan hukum terhadap aktivitas bisnis begitu ya. Ada beberapa kalimat yang menyinggung ke arah situ, tapi memang belum sangat mendalam ya. Saya rasa mungkin nanti di debat selanjutnya, terutama nanti di debat ekonomi ini harus lebih dieksplorasi lagi begitu, bagaimana cara-cara atau pembeda-pembeda ya strategi-strategi baik yang melanjutkan maupun juga yang mengatasnamakan atau mengusung isu perubahan itu harus lebih detail lagi begitu, manfaatnya apa buat pebisnis itu juga harus dielaborasi secara jelas. Kenapa? Karena dari indikator peringkat daya saing kita memang beberapa bagian bisa naik ya, tapi sekali lagi saya katakan untuk bagian efisiensi birokrasi, efektivitas pemerintahan ya, ini memang masih jadi PR bersama begitu. Karena di dalamnya memang ada problem ini ya perspektif dunia usaha terhadap korupsi yang dinilai masih tinggi begitu ya, atau penegakan hukumnya masih lemah gitu. Mhm, menarik ini tadi Pak Eko bilang bahwa bagaimana perspektif dunia usaha terhadap korupsi gitu ya, memandang pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, dalam konteks indeks kemudahan berbisnis di Indonesia, ini kan skornya 69,6 dari 100 poin. Nah, bagaimana dunia usaha atau bisnis memandang skor ini, Pak Eko? Ya ini sebenarnya skor yang moderat begitu, artinya masih banyak PR yang harus dilakukan begitu ya dengan skor itu. Tapi memang begini, ada banyak indikator yang bisa menggambarkan kemudahan bisnis di Indonesia gitu ya. Dan dari berbagai jenis indikator ini memang ada yang menunjukkan peningkatan ya, ada yang juga bilang stagnan, bahkan juga ada yang menggambarkan kemunduran. Semuanya ini karena variasi dari berbagai macam survei-survei atau ukuran ya kepada terutama biasanya respondennya adalah para pelaku usaha begitu terhadap situasi kondisi bisnis mereka begitu ya, menghadapi regulasi ya, kemudian berusaha, terus kemudian juga aspek istilahnya apa ya, pungutan-pungutan liar begitu yang Mhm. di ini kan ya, di kadang-kadang muncul begitu ya dalam konteks berbisnis begitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya ya mungkin pada kesempatan lain itu harus lebih disampaikan lagi. Kenapa? Karena menurut saya Mbak ya salah satu yang paling berkepentingan terhadap debat ini memang adalah dunia usaha ya. Mereka akan sangat concern begitu apa yang akan disampaikan oleh para capres ini gitu ya. Mereka rata-rata namanya pengusaha pasti pikirannya terbuka begitu ya. Mereka juga biasanya kelas menengah ke atas yang kira-kira memang sangat concern ya dengan isu-isu bagaimana eh, para capres ya atau kebijakan 5 tahun mendatang ini bisa mendorong atau mensupport upaya-upaya mereka untuk melakukan bisnis-bisnis begitu. Jadi saya rasa ini adalah momen yang pas begitu untuk mereka mengelaborasi lagi ya
mungkin sudah ada yang disampaikan di dalam visi misi yang disampaikan ke KPU itu, tapi yang tidak kalah penting adalah mengelaborasikannya, mengartikulasikannya di dalam debat nanti begitu, karena dari situ akan kelihatan ya mana yang memang hanya ditulis saja tapi kemudian nggak pernah disampaikan, dan mana yang mungkin walaupun mungkin hanya beberapa poin, tapi kalau gagasan itu kemudian dielaborasi secara baik di dalam forum debat nanti, ya itu saya rasa itu punya implikasi yang penting ya bagi ketertarikan dunia usaha untuk memilih mereka begitu. Oke, masih perlu ditambah lagi elaborasinya dalam debat-debat selanjutnya. Nah, kami juga ingin tanyakan Pak Eko, bagaimana sebenarnya korupsi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun jangan dijawab saat ini karena Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami, saudara. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Ambeien, minum Ambeven, sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Kenali lebih dekat Bumi Saijaan Kota Baru. Di bawah kepemimpinan Bupati Sayyid Jafar Al-Aidrus, kabupaten ini memiliki visi mewujudkan Kota Baru sebagai daerah unggulan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan, serta kemandirian menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya dalam VVIP, Kamis 14 Desember, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis dan kami masih dalam dialog membahas terkait dengan bagaimana komitmen para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini memberantas korupsi dan kaitannya dengan dunia usaha. Masih bersama dengan kami Pak Eko dari Indef. Pak Eko, tadi kita juga sudah singgung bagaimana dunia usaha memandang pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat lagi dari awal, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah punya target untuk pertumbuhan ekonomi. Beragam angkanya. Pasangan nomor urut 1, 5,5 sampai 6,5%. Nomor urut 2, 6 sampai 7%. Dan nomor urut 3, ini sekitar 7%. Nah, sebenarnya seberapa besar korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Iya, kalau melihat dari target-target itu sebetulnya ketiga-tiganya ini istilahnya ya masih dalam range realistis lah begitu. Karena tentu saja sebagai capres harus menjanjikan hal yang lebih baik kan ya dari pertumbuhan kita sebelumnya ini cuma 5%-an begitu Mbak Glenis ya. Dan kalau kita lihat kaitannya dengan korupsi ya memang salah satu yang membebani ya pertumbuhan kita tidak akseleratif itu memang adalah faktor korupsi begitu kalau kita bedah lebih jauh ya ke dalam ininya ya faktor utamanya adalah institusi ya yang tidak bergerak lincah kira-kira begitu. Nah ini bisa kita lihat pertama dari persepsi-persepsi dunia usaha ya, yang sering dilakukan survei itu juga menggambarkan demikian. Tadi kita sudah bahas itu. Nah hal lainnya adalah kalau kita mau ya pertumbuhan kita itu cukup tinggi dan mau menjadi negara maju ke depan, memang pertumbuhan kita setidaknya rata-rata itu harus 6%-an ya. Itu dalam range sampai 2045 ke depan begitu. Nah, mewujudkan pertumbuhan 6%-an ini tentu saja tidak cukup hanya dari faktor-faktor ekonomi semata begitu. Memang butuh faktor non-ekonomi yaitu penegakan hukum ya. Aturan berusahanya harus jelas ya, kepastian hukumnya harus jelas begitu dan birokrasinya harus efisien ya. Kalau pemerintahannya, birokrasinya tidak efisien memang sulit mencapai target-target tersebut ya siapapun presidennya begitu. Sehingga saya rasa memang ya ini bagian penting begitu. Dan satu lagi kalau kita lihat ya perkembangan dari negara-negara di dunia ini yang bisa menjadi negara maju hingga saat ini memang tidak ada itu negara yang tingkat korupsinya tinggi tapi negaranya bisa maju ya. Memang semua negara maju adalah negara yang menegakkan aturan institusinya begitu, aturan hukumnya begitu. Oke, menarik, ini menjadi catatan negara maju adalah negara yang menerapkan peraturan ya, institusinya begitu ya, dan ini juga didukung nanti hasilnya kita lihat dalam pertumbuhan ekonomi. Nah Pak Eko, dunia usaha ini kan tidak hanya swasta ya, tapi juga ada banyak milik negara alias BUMN. Belum ada komitmen yang dilempar dalam pemberantasan korupsi di tubuh BUMN. Padahal kita tahu juga banyak sekali kasus yang kasus korupsi di tubuh BUMN, misalnya dana pensiun, perusahaan konstruksi, bahkan sampai BUMN operator jalan tol seperti Jasa Marga. Lantas bagaimana caranya pemberantasan korupsi juga dimulai dari BUMN? Ya, saya rasa ini bagian dari upaya penegakan hukum yang sangat penting begitu. Bagaimana memulai dari lingkaran terdekat ya kekuasaan itu sendiri ya BUMN, di mana BUMN itu kan pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu berkuasa penuh ya terhadap bagaimana mengelola BUMN begitu. Nah dari sini kalau kemudian di BUMN saja masih terjadi korupsi ya, kejadian kasus-kasus korupsi, nah ini akan semakin membuat tadi persepsi investor ya baik dalam negeri maupun luar negeri juga menjadi enggan begitu. Terus kemudian juga dunia swastanya juga ketika mau terlibat lebih jauh ya dalam rencana-rencana program pemerintah, ya ini menjadi ini ya setengah-setengah begitu. Karena apa? Karena ternyata di BUMN sendiri masih banyak persoalan. Nah saya rasa memang
kita perlu ya capres yang bisa menawarkan jawaban begitu bagaimana memastikan BUMN kita ke depan lebih bersih, lebih kompetitif juga begitu Mbak, karena BUMN hari ini tuh terlalu banyak diberikan istilahnya apa ya, privilege gitu ya. Jadi tidak perlu untung gitu ya, yang penting pokoknya mengerjakan proyek-proyek strategi nasional pemerintah. Padahal kemudian yang terjadi adalah banyak bleeding di sana sini ya, laporan keuangannya jadi apa istilahnya, jadi kacau begitu ya, strategi-strategi profitnya menjadi tidak terlaksana, banyak karena memang penugasan-penugasan yang sifatnya sangat politis. Padahal namanya bisnis itu harus ada hitung-hitungan ekonomi, harus ada competitiveness-nya juga begitu. Kalau semuanya katakanlah dilakukan ya, budgetingnya itu ini kan oleh BUMN itu sendiri, memang akan muncul nih persoalan-persoalan markup lah begitu ya, karena tidak ada istilahnya kompetitor di situ gitu. Nah, ya mungkin ke depan harus didorong ya bagaimana pendekatan BUMN ini lebih market base ya, bersaing dengan swasta sehingga kita bisa tahu seberapa efisien mereka, dan pada akhirnya itu akan mendorong BUMN untuk lebih bersih begitu. Wah, ini menjadi PR besar untuk siapapun capres nanti presiden yang terpilih untuk memberantas korupsi, tidak hanya di tubuh birokrasi ya, tapi juga BUMN dan juga memberikan kepercayaan kepada dunia usaha mengenai komitmen anti korupsi. Terima kasih Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri akan dijadwalkan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK